Di sebuah bar, seorang wanita cantik yang sedang minum-minum, ia terlihat sangat sedih karena 51 minggu yang lalu terjadi kecelakaan yang menimpa pacarnya. Pacarnya terjatuh dari tebing. Mereka adalah kawan yang memiliki hobi panjat tebing yang sama. Pacarnya bernama Dan, yang akan kita panggil Budi. Kawannya bernama Hunter, dan wanita ini bernama Becky. Di malam itu, ayah Becky sangat khawatir. Ia datang untuk menjemput anaknya. Ia tahu bahwa Becky sedang minum-minum karena belum bisa move on dari pacarnya. Becky yang masih mabuk bertengkar dengan ayahnya, dan Becky meminta waktu untuk sendirian. Malam itu, Hunter menghubungi Becky pada saat ia sedang mengkonsumsi obat-obatan. Tak lama, Hunter datang menemui Becky. Ia datang karena beberapa minggu yang lalu, Hunter ditelepon ayahnya Becky untuk menyemangati anaknya. Your dad called me a few weeks ago. Untuk mengembalikan kepercayaan Becky, Hunter memiliki ide gila, yaitu menaiki tower TV yang bernama B67. Tower itu adalah tower tertinggi keempat di Amerika, tapi Becky yang masih trauma menolak ajakan Hunter. Hunter memotivasi Becky supaya ikut dan berkata untuk ia bisa menaburkan abunya Budi di atas tower tersebut. Pagi itu ketika Becky melihat foto Budi dan beberapa obat-obatan yang menumpuk, Becky memutuskan untuk mengembalikan lagi kepercayaannya dengan mengikuti ajakan Hunter. Akhirnya mereka pergi dan beristirahat di sebuah motel. Hunter yang penasaran menanyakan kepada penjaga motel di mana tower B67. Ternyata mereka sudah dekat. That's insanely high. Di motel, Becky yang kehabisan baterai diajari Hunter bagaimana trik ngecas HP dengan saklar bohlam. Sambil Hunter bercerita ke Becky, sebenarnya ia melakukan petualangan ini untuk membuat konten di YouTube. Paginya Becky terbangun karena mimpi buruk, dan sialnya ketika di jalan akan pergi, mereka hampir tertabrak truk, dikarenakan mereka sibuk ngevlog. Tak berapa lama, sampailah di tempat tower. Mereka berjalan dan menemukan burung pemakan bangkai yang sedang memangsa rusa. Di bawah tower, Becky merasa ragu untuk menaiki tower setinggi 1.800 kaki tersebut. Hunter terus memotivasi Becky hingga ia pun mau ikut memanjat. Come at it head on. Come on. Dilihat bagaimanapun, tower ini kelihatan sangat tua berkarat, dan baut-baut terlihat gampang copot. Mereka berdua pun naik. Keadaan Becky pada saat memanjat, ia terlihat pucat dan ketakutan. Ketika hampir sampai puncak, beberapa baut ternyata copot. Tapi Hunter dan Becky berhasil mencapai puncak tower. Di atas mereka foto-foto dan menggunakan drone yang sudah disiapkan Hunter. Becky dan Hunter melakukan atraksi gila. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu menaburkan abu Budi. Okay, it's time. Dan sekarang Becky seperti sudah mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Setelah selesai, mereka berdua memutuskan untuk turun. Dimulai dengan Becky yang duluan. Hanya beberapa injakan saja di tangga membuat tangga itu roboh. Tentu saja Becky jadi panik dan bergelantungan. Dengan sigap, Hunter segera menarik Becky ke atas. Becky selamat, tapi kakinya terluka. Mereka mencoba meminta bantuan, tapi sinyal HP jauh di bawah. Mereka pun mencoba mencari sesuatu yang bisa dipakai. Akhirnya, mereka menemukan lampu suar dan teropong. Dengan menggunakan teropong, Hunter melihat tas yang tersangkut. Dan dari kejauhan juga, ia melihat ada sebuah mobil van yang terparkir. Tapi mustahil memanggil mereka dari atas.
Keadaan ini membuat Hunter ngide. Ia mencoba menurunkan HP-nya menggunakan tali untuk mencari sinyal. Ide itu pun dilakukan. Gagal. Lalu ia turun menggunakan tangannya agar lebih rendah. Masih saja tetap gagal. Mereka melakukan percobaan kedua, yaitu dengan cara menjatuhkan HP yang ditaruh di dalam sepatu dan diperkuat dengan branya Hunter. Oh, Hunter. It's your push-up. Karena terlalu tinggi, HP itu hancur. Di bawah ternyata ada seseorang yang sedang menelepon. Ia bersama anjingnya. Walau sudah dilempar sepatu beberapa kali, pria itu tidak sadar kalau ada orang di atas tower. Cara ini pun gagal. Di percobaan ketiga mereka menunggu malam untuk menembakkan lampu suar. Lampu suar pun ditembakkan. Mereka memberi beberapa tanda. Holy shit, check this out. Akhirnya, orang-orang yang berada di mobil van datang ke tempat tower. Tak diduga, mereka malah mencuri mobil Hunter. No, what the hell? They're stealing my freaking car! Mereka berdua semakin putus asa dengan keadaan ini. Di tengah kefrustasian, akhirnya Hunter mengakui bahwa sebenarnya ia selingkuh dengan Budi. Perselingkuhan itu berlangsung selama 4 bulan. Mendengar itu, Becky menjadi shock. Dan Hunter merasa sangat bersalah karena melakukan itu. Pagi telah tiba. Hunter berencana untuk mengambil tas yang tersangkut di bawah. Ia merasa bisa mengambilnya. I can get it. Ia pun mengikat tali di tiang. Dengan perlahan tapi pasti, Hunter mulai turun. Tapi, tali itu tak sampai ke bawah. Maka Hunter mencoba berayun dan berhasil. Masalah selanjutnya adalah ia harus melompat kembali ke atas tali itu. Hunter mencoba menggunakan tongsis yang berada di tas dan mengaitkannya ke tali. Beberapa kali percobaan, ia baru berhasil. Akhirnya Hunter melompat dan mendapatkan tali. Becky terus menarik. Okay, now! Ketika Hunter hampir sampai, ia terpleset dan terjatuh. I landed on the bag! Untung saja Hunter masih memegang tali. Hunter selamat dan berhasil membawa tas itu kembali. Tapi Hunter terluka parah di tangannya. Karena drone sudah di tangan, mereka mencoba menerbangkannya sampai ke motel untuk meminta bantuan. Okay, just keep it straight and follow the line of road and then I drop down to... Tapi baterai dari drone tersebut hampir habis. Dengan terpaksa, drone itu harus kembali. Di saat terakhir hampir jatuh, untung saja drone itu ditangkap oleh Becky. Becky memiliki ide yang berasal dari Hunter. Ia mencoba mengisi daya drone dengan menggunakan lampu di atas tower. Becky naik ke atas tiang. Ternyata saklarnya tidak pas. Maka ia menggunakan cincin yang diberi oleh Budi dan menunggu berjam-jam di atas tiang. Ini semakin sulit karena ia diganggu oleh burung pemakan bangkai untuk dijadikan makanan. Untung hanya tasnya saja yang terjatuh. Hunter terus memotivasi Becky untuk bertahan dan akhirnya baterai drone pun penuh. Buru ia turun. Becky harus terus menjaga kesadarannya. Jika tidak, burung pemakan bangkai akan memangsanya. Beberapa kali ia hampir tertidur, tapi Hunter terus mengajaknya mengobrol. Becky bercerita tentang kenangan bersama ayahnya. Pada saat itu sudah menjelang siang. Di sana biasanya jam motel sudah ramai. Maka ini kesempatan yang bagus untuk Becky menjalankan drone. Pada saat drone itu hampir sampai ke motel, ternyata tertabrak truk yang melintas. Maka hancur sudah harapan-harapan Becky dan Hunter.
Becky sudah hampir menyerah dan di kejauhan akan terjadi badai. Saat Becky mengobrol dengan Hunter, ia memiliki ide untuk menjatuhkan HP-nya menggunakan sepatunya Hunter. Tak diduga, Hunter mengatakan dia berada di bawah. Ternyata Hunter sudah tewas. Ia terjatuh pada saat mengambil tas yang tersangkut. Dan selama ini yang mengajak ngobrol Becky adalah halusinasinya. Becky pun berlindung sambil mengingat ayahnya. Hari sudah siang, burung pemakan bangkai menghampiri Becky untuk dijadikan santapan. Ketika kakinya yang terluka mulai disantap, ternyata Becky menangkap burung itu dan memakan burung itu mentah-mentah. Becky sudah memiliki kekuatan. Dengan seluruh keberanian, ia menuruni tower. Ia memiliki tujuan pergi ke arah mayatnya Hunter. Becky menggunakan sepatu Hunter untuk menyimpan HP yang sudah ditulis pesan dan memasukkan sepatu itu ke perut Hunter. Hunter pun dijatuhkan. Scene beralih ke ayah Becky yang sudah sangat khawatir. Ia sedang menuju ke arah tower. Di sana sudah banyak polisi. Ayah Becky sudah sangat histeris melihat kantung mayat. Dan ternyata Becky memanggil ayahnya. Ia selamat dan film pun tamat dengan ending yang sangat membahagiakan.